Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 29 Juli 2024, yang dimana ini adalah minggu terakhir pada bulan Juli 2024 dan sekaligus mendekati akhir bulan Juli 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi di sini saya mau tanya dulu, kemarin ada yang ambil profit nggak di XAUUSD berdasarkan analisa yang sudah saya buat di hari Jumat kemarin ya. Walaupun data yang keluar hari Jumat kemarin itu banyak banget mixnya ya. Jadi kalau dilihat mixnya itu bisa dikatakan mana dia ya. Dari segi core PCE-nya naik seperti ekspektasi ya, sesuai ekspektasi. Kemudian data personal income ini ternyata turun seperti yang sudah saya kira, tapi ternyata turunnya ini lumayan ya, dari 0,4 dari defisit dari 0,5 kemudian turun menjadi 0,2%, sedangkan dari segi personal spending itu mengalami penurunan juga dari 0,4 ke 0,3, dengan consumer sentiment di sini mengalami kenaikan sedikit dari 66 ke 66,4. Dan kalau dilihat secara detail ya, dilihat dari secara detail mana dia ya, previous week. Oke, bentar ya. Kalau dilihat secara detail dari data minggu lalu, PCE itu memang naik dari 0,1 ke 0,2, sedangkan PCE yang month-on itu juga naik dari 0% ke 0,1. Tetapi dari segi PCE yang year on year itu mengalami penurunan dari 2,6 ke 2,5%, sedangkan dari segi core PCE index yang year on year itu tidak mengalami penurunan sama sekali, tetap di angka 2,6%. Walaupun secara bulanan ini naik ya, walaupun secara bulanan itu naik 0,1%, tapi itu tidak mengendahkan yang namanya The Fed akan mempertahankan suku bunga. Jadi kalau bisa dibilang sekarang banyak gini ya, banyak keyakinan. Jadi kalau dilihat per update sekarang ya, akibat data PCE yang hari Jumat kemarin, berdasarkan update itu surveinya untuk nanti di tanggal 31 Juli memang tidak akan ada pemotongan suku bunga, tetapi pemotongan suku bunga akan benar-benar terjadi di bulan September, karena memang di akhir bulan nanti ya itu tidak ada pemotongan suku bunga karena itu berdasarkan data yang sudah terjadi di minggu lalu. Nah, untuk sampai ke bulan September nanti lagi 2 bulan gitu kan, maka bisa dipastikan dengan suku bunga The Fed yang sekarang 5,5% itu sudah terlalu lama sebenarnya katanya. Ya, katanya sudah terlalu lama untuk menahan suku bunganya terlalu lama. Jadi kalau dibilang kemarin itu The Fed bisa dikatakan ya, Jerome Powell sih ya, Jerome Powell ingin yang namanya menurunkan suku bunga, tetapi tidak ingin tergesa-gesa, karena siapa tahu kan dengan suku bunganya turun malah nanti inflasi malah naik, kan itu yang ditakutkan oleh The Fed. Jadi kemungkinan memang ini di bulan September akan ada pemotongan suku bunga yang dimana untuk menyenangkan beberapa para pelaku pasar ya, para sentimen dan sebagainya, memang karena ini The Fed sudah terlalu lama menahan suku bunga di angka 5,5%, karena yang ditakutkan nanti akan ada yang namanya disinflasi dan sebagainya gitu kan ya. Sehingga dengan data kemarin itu karena hasilnya mix, tapi sentimen dari market adalah ini tidak memuaskan ya. Ini tidak memuaskan market kalau The Fed akan menahan suku bunganya. Jadi dengan hanya naik cuma 0,1% itu tetap memberikan optimisme ataupun tetap memberikan sikap optimis terhadap para pelaku ekonomi kalau memang sejatinya di bulan September nanti akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 25 basis poin yang akan terjadi di tanggal 18 September ya. Berarti 18 September itu ada di hari Kamis ya, hari Kamis di sini, hari Kamis. Oke, jadi gitu ya. Untuk sekarang hari Senin kita nggak punya berita apapun ya, biasa chill kita hari Senin. Nah, untuk sekarang XAUUSD minggu baru ya, minggu baru sekarang. Jadi sebelum itu di sini ada nggak yang sudah ambil buy posisi kemarin ya?
terlepas dari adanya area demand di sini ya. Ini kan area supply di sini. Area supply dilewatin ya. Kemudian di retest area supply-nya dan langsung bergerak naiknya sekarang ya. Bahkan naiknya sampai 2403. Ini sekarang harganya itu bisa dikatakan bergerak mati ya, bergerak mati di sekitaran harga 2400. Ini menjadi area krusial ya. Karena mengapa? Karena ini kan menjadi area yang sebenarnya tidak bagus kalau mau ambil sell di sini. Ya, karena sudah saya katakan kemarin pada saat market itu turun ya, pada saat di hari Kamis, jika ini market turunnya tidak naik ya, jika marketnya ini tidak naik dulu kemudian turun, maka di sini saya berani nge-sell. Ya, apalagi kalau kalian lihat di sini tuh, ini sudah benar-benar di break oleh market dan sekarang turun. Jadi sekarang kalau kalian potensi ini nge-sell ya, per video sekarang saya buat ataupun nanti pada saat kalian nonton, sebaiknya enggak sih. Saya nggak berani buat nge-sell juga di sini. Alasannya yang pertama adalah sebelum ini terjadi ya, ini problemnya. Walaupun di sini 61,8 ya, problemnya adalah berdasarkan candlenya ini. Ini candlenya problemnya masalahnya ya. Jadi candle ini problemnya, marketnya itu naik dulu ya, ibaratnya market itu mengambil supply yang benar-benar bagus, ibaratnya market itu bersiap turun tapi dia naik dulu kan, seperti ada fake out di sini. Naik dulu, kemudian gap langsung turun ke bawah. Ya, sehingga kalau kalian lihat dari time frame H1 itu candlenya bagus banget. Yang dimana market itu ketika terjadi bearish engulfing di sini ya kan, gagal di atas 2400 ya, gagal di atas 2400, kemudian market tuh naik dulu ya, naik dulu menyentuh 2399 hampir 2400, kemudian turun. Sehingga ini kalau kalian lihat sudah bukan potensial sebagai area supply untuk bisa nge-sell, walaupun di sini 61,8. Justru untuk sekarang adalah bisa sampai di sini potensialnya untuk ambil sell di sini, paling pucuk sekalian ya, jangan di sini. Walaupun di sini 2400 adalah psikologi level ya, kalau saya pribadi sih di sini mungkin saya akan tunggu untuk ambil posisi buy yang ada ya, itu. Jadi di sini yang penting di 2400 di sini sudah tidak fresh lagi ya. Ini sudah di break 2 kali, sudah tidak fresh, jadi lebih baik hati-hati kalau ingin ambil posisi sell sekarang ya. Kalau saya pribadi akan tunggu untuk ambil posisi buy sih. Oke, sekarang ini adalah awal minggu, berarti otomatis kita akan analisakan ulang untuk dari, ini saya hapus semua aja ya, untuk dari segi time frame yang besar. Oke, ini kita punya lagi 2 hari ya, dan FOMC yang dikatakan akan tetap mempertahankan suku bunga ya. Untuk di minggu ini suku bunganya dipertahankan akan tetap di angka 5,5 nih ya. Nih tetap akan 5,5, tetapi kita akan lihat bagaimana preskonnya nanti. Jadi kalau kalian ada yang ingin begadang ya, silahkan, kalau saya pribadi sih ogah. Jadi ini kita masih punya lagi 2 hari ya, 2 hari 20 jam sekarang. Jadi seperti yang sudah saya katakan, untuk di bulan ini ya, untuk market itu bisa flip bearish itu memerlukan sejatinya drop dari all time high sampai opening bulan ini itu sejauh 1586 pip. Kemarin hampir kejadian ya, jujur. Kemarin hampir kejadian di mana market itu kan turun sampai 2380 kayaknya ya. Turun sampai 2354 bahkan ya, sampai 2354 di sini ya. Jadi otomatis karena ini lagi 2 hari ya, karena ada FOMC juga, jujur ya, kalau nggak ada FOMC di sini saya positif untuk close-nya di atas 2387, yang dimana close di atas monthly candle high yang sebelumnya. Tapi karena ada FOMC kemarin, karena ada FOMC nanti di hari Rabu ya kan, apapun bisa terjadi. Memang lagi 2 hari. Waktunya lagi 2 hari. Kalau dilihat ini kan penurunannya itu berkisar 675 pip ya, siapa tahu sekarang turunnya 200 pip, besok 200 pip, Rabu 200 pipnya siapa nggak tahu ya kan, mungkin aja, walaupun itu kayaknya impossible sih ya, kayaknya impossible itu bisa terjadi, tapi apapun bisa terjadi di market ya, kita cuma bisa menganalisa aja. Tapi kalau yang biasanya, karena ini waktu monthly lagi 2 hari, kalau saya pribadi sih jujur, kalau bisa sebaiknya pada candle monthly sekarang itu tutup di atas candle monthly sebelumnya. Berarti at least harus di atas 2387 di sini. Ya, harus tutup di atas 2387. Kalau mau lebih bagus lagi harus tutup di atas 2400. Ya.
dengan kita tutup di atas 2400 itu kita akan bergerak dengan pasti kita bisa membuat all time high yang baru. Karena contohnya ini saya pakai sebagai angka bulat ya, angka bulat. Untuk dari segi candle monthly ya, secara candle monthly secara bertubi-tubi dari Juli 2020 sampai April 2023 tidak ada satupun candle yang tutup di atas $2.000 per troy ounce. Sampai akhirnya di tanggal 1 November 2023 pertama kalinya candle monthly tutup di atas 2000. Sehingga market itu langsung naik walaupun didorong dengan gejolak geopolitik ya. Kemudian candle monthly di tanggal 1 Maret tutup di atas 2200 dan di atas 2100. Dia melewati level psikologi sebanyak 2 kali. Sehingga di tanggal 1 April market itu langsung bergerak naik dan tidak berhasil tutup di atas 2300. Sehingga pada saat di bulan Mei market itu rejection-nya besar sekali ya. Dan walaupun dengan demikian market itu berhasil tutup di atas 2300 ya. Market berhasil tutup di atas 2300 di tanggal 1 Mei. Tapi karena candlenya ini nggak bagus ya, rejection besar sehingga di bulan Juni itu agak sedikit ragu dia. Sehingga di bulan Juni kita menghasilkan doji. Nah, untuk bisa di bulan depan, bulan Agustus kita benar-benar bisa bullish ya kan. Setidaknya minimum requirement adalah harus tutup di atas high di bulan Juni. Dan syarat optimal ataupun minimum juga adalah harus bisa tutup di atas 2400 atau di atas yang di sini. Ya, di atas 2431. Ya, saya nggak akan muluk-muluk kalau di atas 2450 mungkin terlalu ekstrim, ya. Menurut saya adalah harus ada tiga syarat sih kalau memang market itu mau benar-benar bullish untuk di bulan Agustus. Ya, yang pertama adalah market itu harus bisa, syarat pertama di atas 2387. Syarat kedua harus bisa tutup di atas 2400 dan syarat ketiga harus bisa tutup di atas 2431. Kalau cuma tutup di atas dua kondisi yang dimana 2387 dan 2400, oke. Kita masih akan bisa melanjutkan kenaikan dan mengisi ekor yang ada di sini sampai ke 2480. Tapi kalau misalnya tutup di bawah 2400 dan di atas 2387, itu jujur ada berat untuk market itu bisa bullish. Mungkin beberapa awal minggu mungkin kita bahkan turun dulu sebelum naik lagi. Tapi tetap positifnya adalah bergerak bullish. Tapi kalau dia naik ya lagi 2 hari ini di atas 2431, tutup di 2435 misalnya, ya udah. Itu positifnya bakal benar-benar all time high baru, mungkin nyampe 2500 di bulan depan. Ya, seperti itu. Kemungkinan. Jadi ingat ya, ini adalah requirement untuk market itu bisa bergerak bullish secara signifikan di bulan Agustus. 2387, 2400 dan 2431. Intinya ini ya. High bulan Juni, high bulan April dan psikologi level di angka 2400. Oke. Kemudian kita drop down ke bulan weekly. Di time frame weekly. Nah, di time frame weekly ini bisa saya katakan sedikit lucu. Kenapa? Karena di candlenya ini ya, di candle tanggal 22 Juli kemarin ini mirip dengan candle yang ada di tanggal 8 Juli ya. Candlenya di tanggal 8 Juli ini mirip sekali. Ini kalau kalian lihat marketnya ini meniru kejadian yang ada di tanggal 8 Juli ini ya. Tuh. Jelek banget gambarnya. Jadi marketnya ini ya, market ini meniru market yang di sini ataupun market ini meniru yang di sini ya. Mirip lah ya, beda tipis doang. Jadi dengan demikian bagaimana nih? Jadi dengan demikian apakah market akan bisa mengikuti kelanjutan kenaikannya ataupun bahkan ini bisa turun? Jujur, karena market ini masih respect ya. Masih respect area resisten di sini. Oke, ini dan kalian bikin kotak di sini. Nah, secara weekly dia tidak pernah close di atas itu. Dan kalau saya kalau saya gabungkan lagi ya dengan yang ada di sini dan yang ada di sini. Di sini dan di sini kalian bikin kotak juga. Salah ya. Dari sini. Nah, di sini. Dari sini dari 2302 sampai 2291. Kalau dilihat ini kan adalah resisten
Ini adalah supportnya, jelas banget. Untuk di tengah-tengah di mana? Untuk di tengah-tengah ya udah berarti di sini ya. Ini sekali lagi, ini area tengah-tengahnya yang ada di 2360. Jadi kalau kalian ingat, ini adalah 2360 sebagai pivotnya, resisten yang di sini, support yang di sini. Jadi otomatis ini market nggak kemana-mana secara weekly. Jadi dengan demikian, apakah ini market sekarang secara weekly bisa turun atau naik? Problemnya adalah memang kita sudah kemarin itu meretest pivotnya, ya. Kita sudah meretest pivot yang ada di 2360 dan kemudian market bergerak naik. Nah, ini market sekarang itu belum ada ekor yang di bawah, ya. Dan ini marketnya naik dulu ya sampai 2403 dan kemudian turun. Nah, ini jujur ya, dengan kondisi candle seperti ini, dengan candle ekor atas dan candle ekor bawah yang sama-sama panjang, ya, sama-sama panjang dengan body yang kecil seperti di 2 minggu yang lalu. Jujur ini sekarang ada berat kalau market itu bisa diprediksi naik atau turun, ya, jujur. Karena karena penutupan minggu ya, ingat penutupan monthly adalah ditentukan oleh FOMC. Penutupan weekly ditentukan oleh yang namanya NFP. Ingat, hari Jumat nanti kita ada NFP, jadi beda ya. Inilah yang mengapa untuk di minggu ini rada berat kalau diprediksi mau kemana arahnya berdasarkan candlenya. Karena monthly itu FOMC dan weekly ada NFP. Sehingga di minggu lalu ini marketnya naik turun atas bawah, itu ekornya panjang-panjang semua dengan body yang hampir sama di 2 minggu yang lalu, ya. Kalau yang bisa saya kasih berdasarkan pengalaman ya, dengan candle yang seperti ini, dengan candle yang belum membuat ekor di bawah, syarat minimal kalau market itu mau lanjut naik ya, ini weekly rada berat sih jujur ya. Jujur ini weekly rada berat. Kalau dilihat secara weekly mungkin sebesar ini deh ya, sebesar ini. Karena di sini saya mau gabungkan antara high yang ada di sini, high yang ada di 2378 dan high yang ada di 2368. Jadi didapatlah untuk minimum requirement untuk market itu bisa lanjut naik jika misalnya ini belum buat ekor, ya kan, ekor bawah belum dibikin. Jadi kalau misalnya nanti market itu turun ya, membuat ekor di bawah, maka setidaknya level 2378 dan 2368 itu disentuh dulu ya. Sorry jelek banget dah. Ini oke, saya kayak gini bisa deh ya. Ini minimum requirement ya, berarti bukan minimum sih, ini kan rada berat soalnya. Jadi kalau bisa, ini bukan requirement ataupun syarat ya. Kalau bisa di 2378 atau 2380 ya angka genapnya, sampai di 2368 atau sampai 2370 disentuh dulu area ini. Ya, area ini disentuh dulu, kemudian market terjadi pembalikan, baru nanti kita bisa nge-buy nanti dengan target ya sampai ke sini, sampai ke resisten di 2417 secara weekly ya. Ini harus disentuh dulu. Yang penting weekly-nya ini tidak nge-break low-nya yang ada di minggu lalu. Kalau sampai di minggu ini marketnya nge-break low-nya di sini, wah itu beda cerita, karena kemungkinannya itu market bisa langsung ngedrop sampai ke resistance become supportnya di weekly yang ada di sini. Ya, di sini. Kemungkinannya bisa sampai sini. Ini resistance become supportnya ya kan. Jadi yang penting kalau dia masih bertahan di atas 2350 atau enggak di atas di atas low di minggu lalu di harga 2352, potensialnya masih bisa bergerak naik. Karena kan seperti saya bilang, ini marketnya cenderung membuat higher low yang baru. Ya, weekly memang nggak kelihatan, nanti kita lihat di daily ya. Yang penting untuk di weekly ya, ingat weekly penutupannya adalah NFP, monthly penutupannya adalah FOMC. Jadi beda ya. Jadi kalau mau market ini naik, ya berarti ini turun dulu sampai 2368 sampai 2378, kena kemudian putar balik dan langsung mengisi ekor atas yang ada di minggu lalu. Ya, berarti dengan demikian syaratnya kalau dilihat ya ini memang kurang bagus syaratnya karena ini tidak bisa dipetakan ya secara weekly. Berarti kalau dilihat ini mengambil setengah dari ekor candlenya atau sampai sepertiga dari ekor candle di bulan lalu untuk bisa mengisi dari full candle ekor atas di di minggu lalu ya. Berarti kemungkinan bisa sampai 2417, 2420 untuk di minggu ini jika memang market bergerak naik. Kalau market ini bergerak turun sekarang, berarti otomatis dia harus nge-break sampai 2352, baru potensialnya turun sampai 2330.
Ya, potensialnya bisa sampai resistance become support di sini di 2330. Oke. Jadi kalau selama weekly masih di atas 2353, potensialnya masih bisa bergerak naik. Oke, jadi itu secara weekly. Ingat ya, ini saya katakan sekali lagi, weekly ditutup oleh NFP, monthly ditutup oleh FOMC. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti kalau monthly selesai, kemudian weekly-nya itu bisa masih acak adul kemana-mana. Oke, dan sekarang kita ke time frame daily. Ke time frame daily sekarang kita bisa lihat secara jelas ya. Ini adalah resistance become support yang luar biasa di respect oleh market. Oke. Kalau dilihat tadi weekly kita nggak kelihatan ya. Weekly kita nggak kelihatan karena ini kan tipis ini ya. Ini tipis banget, yang ada saya pakai kan dari 2431 sampai 2417. Kalau dari daily ini lebih kelihatan sekali ya. Ini di respect oleh market, ini di respect oleh market, kemudian break ya kan. Ini di respect oleh market, ini di break, kemudian di respect, kemudian break ke bawah. Nah, dan pada saat dia breaknya di sini, ini turunnya pun juga merespect resistance become supportnya sekali lagi ya di sini. Nah, ini juga di respect masalahnya ya. Ini sebagai resistance, sebagai support, break ke bawah. Ini sebagai resistance, break ke atas, break ke bawah, resistance. Memang sih ada satu fake out di sini. Kemudian ini fake out ya. Kemudian di sini di respect, dan ini juga di respect. Jadi walaupun ada satu error ya dibandingkan yang di sini kan bagus nih, bagus, tidak ada errornya di sini yang ada di 2400. Tapi yang di 2360 itu ada errornya sekali. Ya, errornya sekali pada saat berita China itu sudah nggak beli emas lagi. Ini langsung drop ke bawah. Ada error satu. Nah, jadi kalau dilihat ini sama-sama level yang di respect oleh market. Ya. Ini sama-sama level yang di respect oleh market. Jadi otomatis secara daily hari ini adalah penentuannya. Jika secara candle daily berhasil tutup di atas area resistance become supportnya di sini. Support become resistance, sorry kebalik nih, saya sering kasih kata-kata ya. Kalau misalnya candle hari ini tutupnya seperti ini ya, tutupnya yang seperti ini dengan kondisi harus sudah buat ekor dulu ya. Dengan kondisi market itu sudah buat ekor dulu, berarti penutup ya ekor atas tipis aja lah ya. Ekor atas tetap di 2403 misalnya. Kemudian ekornya sampai sini di 2380 misalnya. Dan close-nya kayak gini ya. Close-nya anggaplah ini saya ganti warna hijau. Sorry kok jelek banget hijaunya. Ya nggak kelihatan. Ya kayak gini lah anggap ya. Anggaplah hijau kayak gini. Ya tuh close-nya berarti di 2400,5 ataupun pas kayak gini. Ya potensialnya sih memang market bakal bisa lanjut bergerak naik mengejar yang ada high yang ada di 2431. Tapi kalau misalnya close-nya balik di bawah seperti ini ya, kayak gini berarti kan ditutup merah nih. Ya, ditutup merah. Maka kemungkinannya ya udah karena marketnya nggak kemana-mana. Wah, ini beda cerita ya, ini beda cerita. Jadi untuk hari ini jujur saya lebih baik nggak ada posisi untuk hari ini. Ya, untuk hari ini saya nggak ada posisi karena market kejebak nih. Kejebak sebagai resistance daily dan juga ini support daily-nya. Ya. Kalau kalian mau trade ya sebentar ya. Kalau kalian mau trade sebentar. Kalau saya pribadi saya nggak mau trade dulu. Ya, saya nggak mau trade dulu. Karena apalagi hari Rabu FOMC-nya nanggung ya lagi 3 hari. Lebih baik saya wait and see aja. Oke, yang penting ingat itu tadi ada resistance, ada support juga ya. Kemudian saya bawa ke H4 ya, saya bawa ke H4. Kan jelas banget yang sudah saya katakan kemarin. Kalau kalian mau tarik Fibo dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, jelas ini kena 61,8. Kalau kalian kena Fibo dari sini ke sini, ya sama juga, karena 61,8 dan sekarang bergerak naik. Nah, apakah potensialnya bakal bisa terus bergerak naik? Bisa aja. Kalau kalian lihat sudut pandangnya segini, ya, kalau kalian lihat sudut pandangnya segini, jelas banget ini adalah market structure-nya masih bullish. Tapi kalau kalian lihat sudut pandangnya segini, kalau kalian melihat sudut pandangnya segini, ini kalian nggak mungkin ngelihatnya market structure-nya adalah bullish ya kan? Ini adalah market structure-nya bearish. Ya, karena market structure-nya bearish, berarti otomatis kalau kalian tarik Fibo-nya dari swing terakhir dari sini sampai sini, maka kalian akan mendapatkan level sekarang adalah 61,8-nya. Ya, inilah 61,8-nya.
kalau dibandingkan dengan yang di sini ya, dengan dibandingkan di sini itu marketnya masih bullish ya kan, ini hanyalah sebatas koreksi doang. Ingat ya, tergantung kalian sudut pandangnya di mana. Ini 61,8 dan sekarang bergerak turun. Apakah saya mau nge-sell? Enggak juga, karena ya sekali lagi ini H4 ya, ini H4 tidak ada level sebagai area demand-nya juga ataupun area supply yang dikenain. Yang tadi di H1 di sini ini sudah tidak bagus sebagai area supply. Aduh, masih merah dia. Ini sudah tidak bagus sebagai area supply-nya ya, sudah nggak bagus sebagai area supply, sudah pernah di break juga. Jadi ini saya pribadi nggak mau ambil. Nah, di mana sekarang level area supply-nya? Untuk saya pribadi yang bisa saya kasih adalah level area supply yang ada di level 100% Fibo-nya. Ya, yang di sini sampai sini adalah level 100% Fibo. Berarti dari sini sampai sini ya. Sini sampai sini, yang berarti ini juga ada yang namanya resistance become supportnya juga ya di sini. Nah, sorry salah. Di sini tuh yang ada di level 24 20,5 atau enggak di 2421. Ya 2421 juga kena sih ya, sebentar. Ya 2421 juga kena ya. Ini sebagai resistance, sebagai support di break retest kemudian turun, ini terjadi fake out sedikit kemudian turun. Dan kalau dicari paling atasnya berarti itu sampai ke level 2431 ya, 2,5. 2431,5 di sini ya. Jadi kalau kalian ada mau ambil trade, lebih baik di sini kalau mau nge-sell ya. Kalau saya pribadi ditanya di mana saya akan mau nge-buy kalau gitu. Ya karena ini potensialnya marketnya masih bisa bergerak naik ya. Untuk nge-buy sih saya tahan dulu ya. Karena kalau dilihat ini kan market structure-nya ini adalah inducement terakhir ya. Jadi kalau kalian lihat sekarang sudut pandangnya segini aja sekarang ya, gini. Jadi kalau kalian lihat ini kan marketnya turun, pullback, kemudian break of structure, kemudian dia naik sampai sini dan kemudian melakukan break of structure. Jadi di sini adalah original market itu akan membuat shock atau perubahan karakter. Ya, jadi otomatis kalau kalian nge-sell di sini sekalian. Karena dengan demikian kalau ini di break dan kena SL, kalian bisa switch untuk open posisi buy. Lebar di tengah-tengah seperti ini itu nanggung sebenarnya. Dan apalagi ya, apalagi di time frame H1, kalau kalian lihat secara teliti, ini adalah untuk pertama kalinya kalian bisa lihat sebagai di H4 sih tipis ya, di H4 tipis, di H2 tipis juga, di H1 mungkin bisa saya kasih ya. Ini adalah inverted head and shoulder loh. Ya, ini kalau dilihat memang seperti drop base drop. Kemudian di sini ada yang namanya left shoulder head, right shoulder. Kemudian di sini neckline, kemudian market sudah bergerak naik. Dan apakah ini sudah selesai sebagai inverted head and shoulder? Selesai, karena awal terjadinya adalah dari sini. Ya, kalau secara H1 awal terjadinya dari 2400 dan ini sudah selesai secara inverted head and shoulder. Jadi kalau dengan demikian level-level yang bisa saya kasih selanjutnya adalah tentu aja di sini ya. Ini sebagai resisten juga. Nah, di sini di level 238 3,5. Bentar ya, coba saya gabungin dulu lagi. Level sebentar sekalian saya gabungin bentar saya ke H4 dulu deh kalau gitu ya, sebagai untuk mencari level sekarang. Level H4 ada di 23 berapa saya kasih ya, 23 ya 2388. Jelek sih ini, marketnya berhenti, respect turun, breakout, respect naik, respect naik. Oke, berarti di sini aja deh. 2388 ya di sini. Kemudian supportnya terbawah seperti yang kemarin di 2353 ya kan. 2353 sebagai support, kemudian di tengah-tengahnya 2415 nggak bisa dipakai, ini benar di 2421. Jujur ya, yang di tengah-tengah ini rada berat ini kalau saya mau pakai sebenarnya. Apakah di 2383? Sorry.
2385 coba ya. 2385 ini kena, ini fake out turun, ini kena juga. Coba kita bawa ke H1. Ke H1 ini kena, turun, kurang turun lagi sedikit sih. Secara H1 ya 2385 sih make sense ya sebagai 2385. Di bawah 2385 yang bisa saya kasih adalah sampai 2380, berarti sampai sini ya. 2381 ya, 2381 berarti ini adalah resistance become supportnya. Kemudian di bawah itu yang bisa dikasih adalah di sini level 2368, pas banget ya. Oh iya, pas banget 2368. Ini resistance di break dan ini di break lanjut naik. Oke, pas berarti ini tetap ya level psikologi level 2400. Ini kalau kalian mau pakai boleh 2400. Oke, candle hari ini kayaknya mau buat ekor ini ya. Kalau dengan demikian ini kalau saya lihat nggak ada candle candle demand yang bagus. Yang saya lihat ini sih nggak ada candle demand yang bagus dari segi M5, M15, M30 bahkan ke H1. Ini sih nggak ada yang bagus banget untuk dijadikan area demand. Kalau kalian mau nge-buy ini set ini sudah, ini bos ya, ini bos berarti kalau ditarik Fibo dari sini sampai sini, kalau mau nge-buy di 2385 ya ini dengan 50% Fibo atau enggak, ini sih kena pas banget kena 38,2, buset. Kemudian di sini juga bisa di 2380 ya, mepet dengan 61,8 ya. Kalau saya ditanya mau nge-buy gimana? Kalau saya pribadi nge-buy di atas 2400 deh ya. Tapi dengan kondisi jangan sekarang. Ini kan marketnya sedang membuat perjalanan untuk bisa membuat boss ya, perjalanan membuat boss ataupun perjalanan membuat breakout structure. Jadi kalau dilihat ini kan resistance become supportnya di tes di 2389. Ya, ini resistance become supportnya di tes di 2359, kemudian ada reaksi. Kalau saya pribadi adalah ambil buy nanti di atas 2402 ya. Kalau saya pribadi akan ngambil buy di atas 2402 dengan kondisi harus ada swing yang jelas dulu. Jadi kalau nanti mau ambil buy di atas 2402, kalau yang saya pengen ambil buy ya di atas 2402, retest dengan target sampai 2420 maksimal. Ingat ya, ini ada yang namanya Fibonacci 78,6, yang dimana 78,6 itu ada di harga 2415. Jadi kalau kalian mau target 2415 dulu juga nggak masalah, ataupun sampai 2420 juga nggak masalah. Ingat ini range-nya besar ya. Dari 2402 naik sampai ke Fibonacci 78,6 itu range-nya 120 pip. Kalau sekarang ini belum ada swing-nya. Jadi kalau swing-nya nanti cuma ada di sini di 2392 itu hati-hati karena berarti stop loss kalian situ 150 pip juga. Ya, 150 pip juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau nge-buy kondisi di atas 2402, ya berarti di sini nge-buy-nya ya, di resistance become supportnya di sini. Di sekitaran harga 2385 sampai 2381. Jadi kalau marketnya ini turun lagi ke sini ya, turun lagi ke sini, ada konfirmasi balik ya, kalian bisa nge-buy target sampai 2400 dan itu pun kalian sudah dapat lumayan ya. Hampir dapat 200 pip sebenarnya. Jadi kalau saya lihat ini range-nya besar-besar memang ya, bukan kayak yang kemarin. Ini kan range-nya sudah mengecil. Ini sekarang range-nya kembali lagi untuk menutup range yang sebelumnya di minggu lalu. Ya. Jadi hati-hati kalau kalian ingin open, lihat dulu di mana swing terakhir untuk menentukan di mana stop loss-nya. Jangan kalian asal buy tanpa kalian pikirkan stop loss-nya di mana. Oke? Jadi kalau kalian tidak kuat dengan stop loss di atas 100 pip, sebaiknya kalian jangan paksa. Ya. Karena setiap orang itu tidak bisa rela untuk sampai 100 pip SL-nya.
Oke, yang penting untuk hari ini saya pribadi karena tidak ada news ya hari ini, market kemungkinan masih akan bergerak naik dengan kondisi kalau bisa market itu buat ekor dulu lah ya secara daily tadi ya. Secara daily walaupun kita punya ekor kecil banget di sini ya, tapi saya ini sih bisa dibilang nggak ada ekornya sih ya. Jadi kalau bisa market itu membuat ekor dulu, berarti ya turunnya sampai 2385, 2381 kemudian lanjut naik, itu lebih make sense sebenarnya. Tapi kalau ini dan lanjut naik, ya sudah. Berarti kalau mau buy di atas 2402 silakan dengan resiko stop lossnya harus dihitung. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.